Halo teman-teman semua, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Pak Ufan Seton. Saya mahasiswa Stikes Maranatha Kupang, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Memajukan Karir Anda. Karir merupakan kedudukan rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Solusi: transisi ke program praktik formal, mentoring, program magang, dan residensi orientasi program. Saran tambahan untuk memfasilitasi transisi yang tidak efektif: coping strategi. Dalam profesional keperawatan, ada beberapa jalur yang dapat diambil seseorang untuk menjadi perawat terdaftar. Profesional ini adalah gelar sarjana sains dalam keperawatan, rekan gelar dalam keperawatan, dan diploma gelar dari disetujui program. Ijazah biasanya ditawarkan oleh sekolah keperawatan berbasis rumah sakit. Itu adalah jalur paling umum. Di tahun-tahun sebelumnya ada sekitar 35 sekolah diploma di Amerika Serikat saat ini. Tingkat pendidikan persiapan: sekolah keperawatan berbasis rumah sakit. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan lulusan untuk lisensi dan untuk pemecatan. Dalam lingkup teknis praktik adalah gelar 4 tahun yang diperoleh melalui perguruan tinggi dan universitas yang mempersiapkan lulusan untuk berlisensi praktik keperawatan dan profesional. Dan sarjana program gelar biasanya adalah kombinasi dari seni liberal, ilmu pengetahuan, dan kursus keperawatan spesifik. Ada juga program bagi mereka yang sudah ingin memperoleh gelar 4 tahun. Jika dilakukan penuh waktu, biasanya dapat diselesaikan dalam 2 tahun. Gelar tertinggi dalam keperawatan adalah doktor. Gelar dalam keperawatan ada 2 pilihan utama di ini tingkat. Doktor praktik keperawatan atau doktor filsafat dalam keperawatan. Program berfokus pada praktik tingkat lanjut yang sangat terspesialisasi. Program fokus pada persiapan perawat peneliti, terutama untuk peneliti keperawatan klinis. Gelar non-perawat mungkin merupakan perubahan yang menarik yang berasal dari standar tinggi dan tuntutan waktu, terutama untuk kursus klinis, dari gelar keperawatan. Mengingat sifat yang sangat kompleks keperawatan kesehatan dan harapan berlatih perawat hari ini, persiapan maju dalam keperawatan disediakan oleh program gelar keperawatan adalah bagian penting dari pendidikan tinggi bagi perawat. Transisi dari siswa keperawatan. Transisi tantangan adalah mereka dapat mengejutkan dan membuat Anda stres jika Anda tidak siap menghadapinya, tapi mereka juga memberi kesempatan. Posisi pertama, Anda memberi kesempatan untuk menguji diri sendiri, mempraktikkan apa yang telah Anda pelajari, dan mendapatkan gaji untuk pekerjaan yang Anda lakukan. Pengusaha mengharapkan lulusan baru untuk datang ke tempat kerja yang mampu memberikan nama perawatan yang mengatur pekerjaan mereka, menetapkan prioritas, dan memberikan kepemimpinan kepada personil tambahan. Ketika efisiensi menjadi tujuan, kecepatan dan jumlah pekerjaan yang dilakukan mungkin lebih dihargai daripada kualitas pekerjaan. Hal ini menimbulkan konflik bagi lulusan baru yang sewaktu bersekolah diizinkan untuk meluangkan waktu sebanyak yang diperlukan untuk memberikan baik perawatan.
Berikut ini adalah contoh benda lulusan baru ditugaskan untuk memberikan obat untuk semua timnya pasien karena ini adalah tugas cukup yang ringan. Ia menghabiskan beberapa waktu mencari obat dan jelaskan tindakan mereka dengan pasien yang menerima mereka. Solusi: salah satu tujuan kepemimpinan kursus, pengalaman pencelupan, dan intensif klinis di sekolah adalah untuk mempersiapkan Anda memenuhi harapan pertama Anda. Perusahaan Anda juga dapat menggunakan kesempatan studi independen untuk membenarkan lanjut diri di dunia klinis perawatan pasien. Pekerjaan paruh waktu atau waktu dalam lingkungan kesehatan perawatan adalah cara lain untuk mempersiapkan diri Anda menghadapi realitas praktik klinis. Namun Anda perlu memastikan bahwa pekerjaan ini tidak mengganggu sekolah Anda dan bawaan Anda. Membedakan pekerjaan yang mungkin Anda lakukan sebagai bersertifikat membantu keperawatan dari pekerjaan yang Anda lakukan. Transisi keperawatan program. Padatan jam rumah sakit Mary untuk bayi yang baru lahir di San Diego. Lulusan baru perawat kembali ke pekerjaan setelah beberapa waktu pergi, dan perawat memasuki area khusus baru dicocokkan dengan mentor berpengalaman untuk tahun pertama mereka. Program ini mencakup 3 jam atau dari tarif untuk mentor dan mentes, dukungan lokakarya kuartalan, dan dukungan yang berkelanjutan. Hubungan mentor dan mente mungkin formal seperti pada contoh sebelumnya atau mungkin berkembang secara informal dari waktu ke waktu. Hubungan formal biasanya mencakup beberapa pelatihan untuk mentor dan mente, memiliki tujuan tentang seseorang memiliki mentor ditugaskan untuk mente, sedangkan mereka dalam hubungan mentoring informasi informal biasanya memilih satu sama lain. Saran tambahan untuk memfasilitasi transisi. Ahli-ahli berfokus pada stres. Perawat baru dapat mengelola transisi mereka dari siswa untuk berlatih perawat dengan mengambil tanggung jawab untuk mereka transisi sendiri. Ketika Anda telah berhasil melewati 6 bulan pertama kerja dan akhirnya mulai merasa seolah-olah Anda adalah perawat sejati, Anda mungkin mulai menyadari bahwa lingkungan kerja yang benar-benar bebas stres tidak realistis. Profesional organisasi. Pada tahun 1896 dengan delegasi dari 10 perawat sekolah alumni asosiasi bertemu untuk mengatur asosiasi profesional nasional untuk perawat. Edisi pertama jumlah perawat Amerika didistribusikan pada tahun 1900. Konstitusi dan anggaran rumah tangga diselenggarakan pada tahun 1907 dan perawat mengasosiasikan alumni dari negara bagian Kanada dibentuk. Nama tersebut diubah pada tahun 1911 menjadi yang pada tahun 1982 menjadi Federasi Asosiasi Perawat Negara Bagian. Demikian pula Asosiasi Pendidikan Keperawatan Kanada membentuk Asosiasi Nasional Perawat Terlatih Kanada pada tahun 1908 yang menjadi Asosiasi Perawat Kanada pada tahun 1924.
Topik yang dibahas oleh orang panel isu profesional pada tahun 2018 memberikan gambaran tentang ruang lingkup isu spacing profesi kami dan kami kesehatan peduli sistem. Hambatan lingkup praktik, perawatan koordinasi kualitas tindakan, terhubung kesehatan, moral ketahanan, perawat kelelahan profesional, paliatif dan rumah sakit keperawatan, kekerasan di tempat kerja dan ketidaksopanan, revisi kode etik perawat dengan laporan interpretif, darah dan udara penyakit menular, pertukaran jarum dan HIV paparan dari pemerkosaan atau seksual serangan, HIV penyakit dan narapidana permasyarakatan, HIV infeksi dan perawatan siswa pendidikan pembatas gunakan untuk seksual ditularkan penyakit dan HIV infeksi peralatan dan prosedur keselamatan untuk mencegah penularan darah ditanggung penyakit personil kebijakan dan HIV dipaparkan pasca tanpa kerja program di acara kerja terpapar HIV atau HIV penguji. Praktik keperawatan, asosiasi perawat darurat dan komunitas perawat internasional tentang pernyataan posisi bersama kecanduan penggunaan SATA di antara perawat dan mahasiswa perawat ketika ketidaksamaan penindasan dan kekerasan di tempat kerja, sosial dan perawatan kesehatan, fluoridasi publik air minum sistem mempromosikan tembakau, penghentian di apotik kesehatan reproduksi posisi pernyataan imunisasi kepemimpinan keperawatan global dan domestik tembakau pengendalian penghapusan kekerasan dan dalam periklanan sutradara terhadap anak-anak remaja dan keluarga, kekerasan terhadap pertanda remaja, kesehatan penggunaan untuk nyeri, manajemen pada pasien dengan kanker, promosi dan pencegahan penyakit keracunan timbal dan screening. Mengapa bergabung nasional organisasi kita? Meskipun ada sekitar 2,9 juta perawat di Amerika Serikat, hanya 10% adalah anggota para mereka fungsional organisasi. Banyak sub-kelompok keperawatan yang berbeda dan berbagai khusus menyusui satuan organi berkontribusi untuk fragmentasi ini sehingga sulit untuk menyajikan sebuah depan bersatu untuk mengadvokasi keperawatan dan masyarakat. Keanggotaan menawarkan manfaat seperti publikasi informatif, asuransi jiwa dan kesehatan kelompok, akses asuransi malpraktik dan kursus pendidikan berkelanjutan sebagai pengesahan undang-undang yang mempengaruhi praktik keperawatan dan keselamatan konsumen. Liga Nasional untuk Keperawatan. Organisasi keperawatan lain yang besar di Amerika Serikat adalah Suara Nursing Pendidikan, tidak seperti keanggotaan terbuka untuk profesi kesehatan lain dan konsumen yang berminat, yang berjumlah 40.000, lebih dari 1,21
lebih dari 1.200 sekolah perawat dan lembaga perawatan kesehatan menjadi anggota dibentuk untuk mempromosikan keunggulan dalam pendidikan perawatan untuk membangun tenaga keperawatan yang kuat dan beragam sehingga meningkatkan perawatan kesehatan. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.